कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kita tentang ketinggian, keutamaan, dan kebagusan Al-Quran menurut pandangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Kita sampai kepada halaman yang 90, yaitu dengan subjudul Karunia Berkat bagi Pengikut Al-Quran. Bahwa orang-orang yang suci dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat menyelami, mengenal, dan menghayati makna dan hikmah serta tujuan daripada Al-Quran. Orang-orang yang seperti itu tidak hanya memiliki kemampuan yang memadai saja, tetapi dikenali melalui nubuatan-nubuatannya juga, dan mereka itu meraih perbendaharaan, pengetahuan, keimanan yang sempurna, ketulusan yang luhur, keteguhan iman dan hatinya, dan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah SWT. Hasrat suci mereka, kerendahan hati, keluhuran akhlak dan kesucian batinnya, cara mereka mengabaikan kecintaan kepada dunia, berkat mereka tidak terhitung layaknya hujan yang deras turun, tanda mereka memperoleh pertolongan dan bantuan dari Allah SWT. Tekad hati yang tiada taranya, kesetiaan yang tinggi, ketakwaan dan kesucian yang tiada tara bandingannya, merupakan serta kejembaran daripada alam dan alur fikirannya. Nubuatan tidak menjadi tujuan utama bagi orang-orang yang seperti itu. Tujuan daripada nubuatan mereka adalah untuk menyatakan di muka tentang rahmat yang akan turun ke atas diri mereka serta orang-orang yang terkait dengan mereka, sehingga orang-orang lain akan menyadari bahwa mereka itu memang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi atau mukalamah mukhatabah yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan sebagai bukti nyata akan kebenaran diri mereka bahwa mereka itu diutus dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memperoleh banyak berkat suci demikian adalah orang-orang yang menurut kaidah kebijakan ilahi sebagai orang-orang yang murni dan suci, memiliki keimanan yang sempurna, mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah SWT, serta telah menarik diri sepenuhnya dari dunia dan segala isinya. Fitrat mereka cenderung bertakarub dan mendekat kepada nur ilahi dan iman yang benar. Suatu kebodohan dan keterlaluanlah untuk membandingkan fitrat mereka yang begitu luhur dan penuh berkat dengan para penujum dan ahli perbintangan, karena mereka tidak memiliki hubungan dengan orang-orang dunia kelas rendahan demikian. Mereka itu sendiri adalah nur sorgawi yang bagikan matahari dan rembulan, di mana nur abadi dari kebijakan ilahi telah menjadikan mereka sebagai terang dunia. Allah telah menciptakan obat bagi penyakit fisik melalui penyediaan sarana penawar bagi berbagai macam penyakit, dan gangguan serta cara menanamkan karakteristik khusus pada obat tersebut, di mana seorang yang belum melewati tahap bisa diobati lalu menggunakannya dengan benar, maka Sang Maha Penyembuh akan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada yang sakit itu setara dengan kapasitas diri dan kemampuannya. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini, para hamba Allah SWT itu adalah dengan pilihan dan dibawa dengan bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT, ini dijadikan mereka itu menjadi rahmat bagi makhluk Allah SWT. Para nabi dan pengikutnya yang sempurna akan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit,
kelaparan dan kehausan rohaniah. Hati umat mendapatkan kepuasan dengan keakraban mereka itu, sehingga kekurangan manusiawi di dalam diri mereka menjadi berkurang, kegelapan menjadi cerah, hasrat kecintaan ilahi menjadi meluap, dan rahmat surgawi menjadi nyata. Tanpa adanya orang-orang yang berberkat seperti itu, semua hal yang di atas tidak akan dapat dicapai, karena antara lain melalui hal yang demikian itulah mereka itu akan jadi dikenali. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan wahyu. Wahyu itu adalah satu sarana yang dapat menghubungkan makhluk dengan Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha'u innahu ala kulli hakimun aliyun hakim. Jadi sebenarnya di sini dikatakan tidaklah bagi seseorang itu berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu atau perantaraan satu penghalang yaitu hijab, au yursila rasulam, atau Allah SWT mengutus seorang wujud utusannya atau malaikat di sini, fayuhiya biiznihi, lalu diturunkanlah wahyu kepadanya dengan izinnya, ma yasha, kepada orang-orang hamba pilihannya. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dan bijaksana. Wahyu sebenarnya itu adalah masih terbuka setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sekalipun Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, namun setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat itu kebingungan bagaimana cara menangani jenazah beliau itu, terutama dalam memandikannya. Maka di situ dikatakan igsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam walahi siyabahu. Jadi katanya bahwa mandikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam masih mengenakan pakaian. Jadi jangan dibuka pakaiannya ya, dan tetaplah dalam keutuhan dalam tampilan yang mulia beliau itu. Kemudian pada waktu itu langsunglah ya wahyu itu terdengar oleh semua orang dan mereka melaksanakan bagaimana memandikan jenazah Rasulullah SAW. Jadi artinya wahyu itu masih tetap terbuka. Selanjutnya kita melihat bahwa para sahabat SAW itu menerima waktu itu wahyu yang didengar langsung dari Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, beliau dikatakan mendapatkan mimpi dari Allah SWT itu, aridu alaika mulki wa muluki wa aqulu laka tamanna alayya anta fi zalika taskutu. Katanya, aku menyodorkan, ya, menyampaikan kepada engkau yaitu kerajaanku dan juga kerajaan-kerajaan duniawi. Wa aqulu laka tamanna alayya, hendaknya kamu bersyukurlah atas pemberianku ini. Wa anta fi zalika taskutu. Namun engkau berdiam diri, padahal aku memberikan atau menyampaikan sesuatu yang akan mengembirakan. Wa anta fi zalika taskutu, dan engkau ketika disampaikan ini berdiam diri. Faqala ya Rabbi. Kemudian Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata, Saraftun al-anbiya bikutubin. Ya Allah Tuhanku, engkau telah menganugerahkan karunia kepada para nabi itu dengan kitab-kitab suci mereka. Anzaltaha, dan engkau nurunkan kitab-kitab suci itu kepada alaihim atau kepada mereka. Wasyarrafi bikalamin minka bila wasatin. Ya Allah, ya anugerahkanlah kepadaku juga firman kalam ya dari sisimu tanpa seorang ataupun siapapun sebagai perantara. Faqala ya ibna Khattab, wahai ibnu Khattab, kata Allah SWT,
Man asana ila man asa'a ilaihi faqad akhlasa li syukran. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang-orang yang menimpakan suatu kejahatan atasmu, maka dia itu adalah menerimakan rasa syukur dari Allah SWT. Wa man asa'a ila man asana ilaihi faqad badala ni'mati kufran. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang-orang yang berbuat baik terhadapnya, sesungguhnya dia telah merubah atau menggantikan nikmatku menjadi kekufuran. Nah, jadi Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga menerima wahyu akan diberikan kerajaan dunia, dan juga namun beliau terdiam diri. Nah, waktu itu pun kemudian dijelaskanlah bahwa untuk menjadi orang yang bersyukur harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Kemudian Imam Syafi'i, seorang ulama besar juga, mengatakan di sini mendapatkan wahyu. Di sini beliau dipanggil Muhammad bin Idris. Nah, dikatakan, wahai Muhammad, tetap teguhlah di dalam agamamu, agama Muhammad. Jangan sekali-kali tergelincir karena engkau sesat dan menyesatkan. Engkau adalah imam, jadi jangan takutlah kepada mereka. Nah, jadi di sini kemudian beliau mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa taala itu, mendengar wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, yaitu bunyinya gini, inna ja'alna fi anaqihim aglalam fahiya ilal azkani fahum muqmahun. Dan kami jadikan mereka itu di batang-batang leher mereka itu diikatkanlah belenggu sampai ke dagu-dagu mereka, dan mereka itu bertengadah. Jadi di sini membuat musuh-musuh yang menentang kebenaran itu menjadi tidak berdaya. Nah, ini yang disampaikan kepada Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat ini adalah Hazrat Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan, wahai Ahmad, bersukacitalah engkau, Allah telah mengampunimu karena engkau telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan dia menjadikan kamu imam. Engkau akan diikuti. Nah, ketika ditanyakan siapa yang menyampaikan wahyu yang berbicara dengan beliau, dikatakanlah bahwa aku adalah Jibril. Nah, jadi di sini itu merupakan suatu pertanda ya kepada para hawari, kepada wanita-wanita, orang-orang yang beriman juga Allah Ta'ala memperlihatkan berupa wahyu-wahyu. Hadirin hadirat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam juga seorang yang sangat banyak mengalami wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada beliau. Dan dengan mendalami Al-Quran, maka beliau dapat mempelajari tentang apa daripada tugas dan mulia daripada para malaikatullah. Pertama, para malaikatullah adalah membawa kalam, firman dan petunjuk dari Allah SWT. Sebagian malaikat itu juga ada yang tugasnya mencabut nyawa para makhluk ilahi. Kemudian mereka itu ada sebagian yang mengazab orang-orang yang keji yang menentang para nabi dan para penentang kebenaran. Dan ada juga para malaikat yang tugasnya adalah membinasakan para pendosa dengan misalnya menurunkan terjadinya azab ataupun bala dan bencana. Kemudian para malaikat juga membantu orang-orang mukmin dengan meneguhkan iman yang diturunkan Al-Quran, firman-firman dan kalam serta pertolongan ilahi kepada mereka. Lalu kepada para hamba-hamba yang mendapatkan ujian dan cobaan di dalam membela agama itu, ditanamkanlah rasa ru'ub, rasa kegentaran dan rasa takut kepada orang-orang kafir. Kemudian malaikat juga membantu para nabi dan orang-orang yang berdiri di atas tauhid itu menegakkan tauhid dan menampilkan dan memberikan kesaksian atas keesaan Tuhan. Kemudian para malaikat juga bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah SWT. Jadi dikatakan kalau hamba Allah berzikir dan banyak mendekatkan doa-doa dia kepada Allah SWT, maka
Allah dan malaikat akan selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Kemudian malaikat pun memohon dan memanjatkan ampunan bagi hamba-hamba yang soleh. Dan juga berdoa untuk orang mukmin, dan juga mereka mendoakan juga untuk orang-orang yang kafir. Jadi karena mereka kan harus mendapatkan petunjuk juga dari Allah SWT. Kemudian istighfar atas dosa, tapi membantu juga agar orang-orang mukmin itu diampuni oleh Allah SWT. Jadi terkadang manusia lalai dan lupa, tidak sempurna dalam berdoa. Maka malaikat pun ikut mendoakan bagi mereka. Kemudian para malaikat itu menjaga amalan manusia. Raqib dan Atid itu mencatat dan menghapuskan daripada dosa manusia. Malaikat pun beribadah kepada Allah SWT sepanjang masa. Ya, jadi bertasbih ya, dan siang malam itu kepada Allah SWT. Kemudian malaikat itu tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dan amalan manusia. Kemudian menyebarkan kecintaan ya, kepada orang-orang yang berfitrat baik, kemudian mengkhidmati hamba-hamba Allah dan melayani mereka. Lalu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membukakan pikiran bagi kesadaran. Nah, inilah suatu bagaimana malaikat dalam wujud yang gaib, tidak terlihat. Namun terlihat di sini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai satu kedekatan qurb ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Hadrat Masih Maud SAW dengan menyelami Al-Quran, beliau pun dapat menyimpulkan sebagian daripada ajaran daripada Al-Quran, bahwa di dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu pertama adalah perlu adanya suatu revolusi inkilab dan kembali kepada kesadaran yang murni. Jadi perubahan suci di dalam diri dan menjauhkan diri dari keburukan dan melanggar hukum serta perintahnya. Nah, inilah yang akan menjauhkan manusia daripada dosa dan kelemahan-kelemahan dari hamba-hamba Allah. Yang kedua, kalau kita berbuat dosa dan menjauh dari Allah SWT, maka fafirru ilallah. Kita harus berlari dan kembali kepada Allah. Nah, di situ bukan hanya kembali saja, tetapi harus ada fanafillah. Larut dalam kecintaan dan kesadaran diri untuk kembali kepada Allah SWT. Kemudian juga ada satu tekad yang kuat adalah in kita dunia, melepaskan hubungan kecintaan kepada dunia. Lalu pengabulan doa itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di situ ud'uni astajib lakum. Doa itu adalah tugas kita dan pengabulan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa harus memilih waktu yang tepat dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara dan kandungan daripada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat adalah orang yang selalu berzikir ilahi dan bersyukur dalam keadaan aman dan tentram. Ya, sehingga di saat ketika cobaan, ujian, bala dan musibah itu turun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan segala bala dan musibah itu dari mereka. Kemudian kita perlu juga melihat bahwa ada suatu amalan yang akan memudahkan dan membuka jalan bagi pengabulan doa, yaitu kita menyempurnakan hakukullah dan hakukul ibad. Nah, berusaha mencapai predikat sebagai ibadur rahman. Ya, ada tanda-tandanya disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana dalam berdoa, dalam berakhlak yang mulia, lalu mempunyai sifat-sifat yang merendah dan juga bersifat-sifat yang berakhlak mulia. Dan manusia sangat memerlukan doa dan berusaha menjadi insan yang bermanfaat. Nah, jadi kita berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah adalah untuk mencapai dan mengingatkan mereka kepada tujuan hidup daripada manusia. Yang keenam adalah mengadakan satu ta'alluq billah, yaitu
hubungan yang sejati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bagaimana bahwa kehidupan manusia itu harus mencapai husnul khotimah, yaitu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marja fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, demikianlah bahwa Al-Quran ini bukan hanya dinikmati oleh Rasulullah SAW dan orang-orang suci yang terdahulu, tetapi Al-Quran adalah merupakan pedoman, ya, yang hidup, yang mengantarkan manusia itu kepada tujuan hidup yang hakiki. Mudah-mudahan dengan kita dapat menyelami Al-Quran ini, dapat juga kita mengikuti jalan-jalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga beliau mencapai suatu tingkatan, yaitu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah SWT semoga memberikan kemudahan dan karunia supaya kita pun dapat menjadi orang-orang yang diakui oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.